Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem KBP Bumiangrek pada Rabu tanggal 12 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 256 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan, saat Wahyu dituliskan oleh Yohanes, ia mendapati penglihatan wahyu tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, pada apa yang akan terjadi pada perjalanan hidup manusia di dunia. Dan perjalanan itu disebabkan memang pada akhirnya manusia akan berakhir, namun Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Di tengah dunia yang begitu ramai, tentu ada kepentingan di dalamnya. Salah satunya adalah peperangan. Dunia tidak pernah sepi dengan peperangan. Banyak peperangan yang tercatat dalam sejarah dunia sampai pada hari ini. Sejarah dunia juga mencatat bahwa banyak negara mengalami jatuh bangun karena memang ada kepentingan dalamnya. Namun kepentingan ini dapat dilihat bukan hanya karena manusia semata, namun dampak dari dosa yang hidup dalam manusia. Usaha perdamaian dilakukan, salah satunya adalah upaya untuk pembinaan orang-orang mencintai perdamaian yang disebut dengan resolusi konflik. Apakah perang telah berhenti? Tidak. Perang itu digambarkan sebagai penguasaan. Penguasaan hati, pikiran, dan menutup celah untuk berdamai. Orang yang bermasalah tentu tahu tentang hal ini. Demikian juga dengan firman Tuhan pada kita. Ada tanda yang lain di langit. Tanda ini diibaratkan dengan seekor naga merah, dengan ciri-ciri yang begitu unik dan ada mahkotanya. Ada penguasaan yang dilakukan oleh seorang naga yang menuntut manusia untuk takut padanya.
Kemenangan Allah ternyata tidak selalu memberikan tempat kepada manusia untuk bertahan terhadap godaan yang ditunjukkan dengan simbol manusia yang adalah perempuan dan berhadapan dengan naga yang besar tadi. Peperangan antara terang dan gelap, baik dan jahat, inilah yang disebut dengan peperangan rohani. Musuh kita adalah penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di dunia. Perang ini telah ditetapkan Tuhan sudah sejak lama kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Namun manusia tidak berhenti hanya berbicara tentang keterbatasan dan kekuasaan dari seekor yang unik dengan penguasaannya. Wahyu 12 mengajarkan kita tentang gereja yang berjuang terhadap berbagai kesulitan godaan untuk melawan iblis. Jika naga merah padam yang besar tadi begitu mengerikan dan memiliki kekuasaan yang sifatnya adalah menghancurkan, kekuatan sesungguhnya telah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Namun iblis terus melawan para pengikut Yesus. Iblis berjuang untuk membinasakan umat manusia. Ia tidak berani melawan Allah, tapi ia melawan para pengikut Allah di bumi. Hal ini dilakukan dengan berbagai penyesatan, termasuk fokus manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Rohnya akan senantiasa menyertai dan memperlengkapi. Karena itu waspada. Miliki keberanian iman untuk melawan si jahat. Cara kita melawan adalah dengan mengenal apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika disebutkan ada banyak keunikan tentang tanduk dan kepala, bahkan dengan kemegahannya, sebenarnya kita sedang berada dalam sebuah antara di mana suara Allah yang besar dengan suara Nabi yang begitu menakutkan, kita diperhadapkan dengan keteguhan dan kesetiaan bahwa Allah telah memenangkan. Jika Allah telah memenangkan perseteruan terhadap dosa melalui anak Yesus Kristus, kita mendapati jalan terbaik. Bahwa setiap pilihan kita adalah ada hukumnya dan ada hukumannya. Karena itu, mintalah Roh Kudus untuk menuntunmu, untuk mengenal bahwa banyak keterbatasan kita terhadap apa yang sedang kita lihat dan tidak kita mengerti. Apa yang sedang kita lakukan dan kita tidak mengetahuinya. Saya mengajakmu, amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenali dirimu adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Marilah menjadi orang yang bersyukur dengan memilih Allah yang begitu mengasihi dan telah memenangkan kehidupan. Tujuan iblis adalah menghancurkan, namun tujuan Allah adalah menyelamatkan. Mungkin zona perang yang sedang kita hadapi juga menuntut kita untuk menjadi pejuang sejati dengan memperlengkapi hidup dengan firman-Nya dan bersama dengan gereja untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Allah telah memulai yang baik, pasti akan mengakhiri yang baik. Perjuangan kita terhadap kesulitan dan kesengsaraan, berjuanglah, karena naga itu telah dikalahkan dan Allah memelihara orang yang berada dalamnya. Jangan keluar dan jangan bertahan di dalam hidup ketakutan. Bersyukurlah karena dari berbagai kesulitan dan kesengsaraan dan dalam perjuangan iman bersama dengan firman. Ingatlah Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ia menyediakan yang terbaik. Demikian dengan rencana hal-hal yang sedang dikerjakan oleh gereja.
dalam penggalangan dana, dan yang utama adalah pembangunan. Mari berpikir dan berserah. Ada keselamatan, kuasa, dan kekuasaan dari Kristus yang telah hadir. Dan percaya kepada kuasa dan darah Kristus, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan letakkanlah seluruh dirimu dalam peribadatan yang benar, yang bergantung kepada Tuhan, dan mengalami pengorbanan untuk mewujudkan kesaksian dan pengharapan iman yang menyenangkan Tuhan. Selamat bersaksi, selamat hidup berjuang dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersyukur karena Allah begitu luar biasa. Allah berkuasa melampaui kekuasaan naga yang memberikan rasa cemas, ketakutan. Namun kami percaya, jika Tuhan telah memulainya dan memelihara kami setia kepada Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu senantiasa. Amin.